Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tunggal, zat yang maha agung, serta zat yang maha mengatur segalanya, termasuk kehadiran kita yang saat ini akan mengikuti dan menyimak kajian rutin kita. Tidak lupa pula salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali di majelis kita yang akan membahas syarah kitab Al-Jami' Jami' min Bulughul Maram karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dengan tema Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, yang alhamdulillah akan dibawakan oleh Ustadz kita Ustadz Rizky Agung rahmatullah BA hafizahullah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita sapa Ustadz, sedikit mengingatkan kepada peserta kajian semuanya supaya menyimak kajian ini sebaik-baiknya, kemudian mencatat hal-hal penting, dan nanti di sesi tanya jawab, diskusi, silahkan bagi yang memiliki pertanyaan, khususnya yang terkait topik pembahasan kita, bisa bertanya langsung di Zoom ini dengan cara raise hand, nanti Ana akan panggilkan namanya dan silahkan langsung bertanya kepada Ustadz. Atau yang malu-malu bertanya langsung, silahkan bisa menuliskan chat pertanyaannya secara japri di chat Zoom ini kepada Ana. Oke, kita sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik kabarnya, Insya Allah. Alhamdulillah Ustadz. Baik Ustadz, untuk mengefektifkan waktu kajian kita, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Para hadirin sekalian, jamaah Bimbingan Mengaji yang semoga Allah muliakan kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul bersama di dalam ruang Zoom meeting online bersama Bumi Mengaji dalam rangka kita melanjutkan kembali pembahasan yang kita rutinkan untuk bahas daripada kitab Jami' min Bulughul Maram karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa senantiasa kita limpahkan dan curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada pengikut setia beliau hingga akhir kiamat kelak. Maaf, para hadirin sekalian yang semoga Allah muliakan, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Jami' di mana kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu bab zuhud wal wara, bab yang berkaitan dengan zuhud dan juga wara. Dan kita masuk pada hadis yang kelima ya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang bernama ibnu Abbas Abdullah ibnu Abbas atau yang biasa populer kita kenal dengan nama yang lebih singkat yaitu Ibnu Abbas. Ya, nama asli beliau adalah Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Nah, dari Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu, di depanmu. Kemudian Rasul bersabda, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billahi. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadisnya nanti akan kita lengkapi pada waktu berikutnya. Baik, para hadirin sekalian, sedikit kita mengenal daripada perawi hadis ini, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa yang kenal dengan beliau? Ya, apa hubungan yang dimiliki oleh beliau dengan Rasul? Nah ini ya, yang dimana pertemuan sebelumnya kita udah sempat singgung ya, untuk pelajaran kita semua, untuk perhatian kita semua. Ada kalanya kita itu lebih populer, dengan lebih kenal, lebih familiar dengan nama-nama atau tokoh-tokoh yang ada di kehidupan sekarang kita, yang mereka sebenarnya nggak punya kontribusi apapun dalam dakwah Islam kita, ataupun tokoh-tokoh daripada kufar, karena di pertemuan sebelum kita bahas tentang tasyabuh pada orang kafir. Mana kaum muslimin sekarang, generasi sekarang ini, terutama muda-mudinya, lebih kenal dengan tokoh-tokoh yang mereka idolakan dari orang-orang kafir. Sementara ketika ditanya misalkan Ibnu Abbas itu siapa, ya nama aslinya siapa, itu kebanyakan mungkin mereka nggak bisa jawab. Siapa itu Ibnu Abbas? Punya hubungan apa dengan Rasul? Seperti itu ya. Nah, Ibnu Abbas ini adalah sepupu daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah anak dari sahabat yang mulia Al-Abbas. Yang mana Al-Abbas ini merupakan paman dari Rasul, berarti saudara kandung dari ayahnya Rasul, yaitu Abdullah. Ya, paman dari Rasul bernama Al-Abbas, punya anak namanya Abdullah, adalah Abdullah ibnu Abbas. Makanya ketika kita doakan dengan doa radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Karena dua-duanya sahabat, yaitu Abdullahnya sahabat dan Al-Abbasnya sahabat. Itu ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, di mana pada suatu hari beliau itu sedang naik tunggangan bersama Rasul, ya. Dan beliau berada di belakang Rasul. Ya, kuntu khalfan nabiyyi, kata beliau. Ya, dalam riwayat lain disebutkan kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari aku berada di belakang Nabi, itu di atas tunggang. Ya, kemudian Rasul mengatakan ini wa'allimuka kalimatin. Ya, aku akan ya gulam, Rasul memanggil dulu ya gulam, wahai anak, ini wa'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Nah, barulah di sini ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah ada di depanmu atau di hadapan. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau. Kemudian para hadirin yang semoga Allah muliakan, dalam syarahnya Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan, hadza mimma yusabbibu salahal qalbi wa thabatahu 'alal iman. Hal ini merupakan di antara hal yang menyebabkan hati seorang menjadi baik dan hati seorang menjadi kokoh di atas keimanan. Ya, ada dua pesan. Ada tiga pesan yang Rasul wasiatkan atau pesankan kepada sahabat Ibnu Abbas, yaitu yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, dan jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah ada di hadapan. Pesan yang pertama adalah jagalah Allah. Ya, kita sebagai seorang hamba ya dipesankan oleh Rasul untuk menjaga Allah. Nanti kita jelaskan apa itu makna dari hifzullah atau menjaga Allah. Kemudian yang kedua pesannya adalah wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Yang kedua, ketika seorang ingin meminta ya atau berdoa, maka berdoalah kepada Allah, maka mintalah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau memohon pertolongan, minta pertolongan,
isti'anah, maka mintalah pertolongan juga kepada Allah. Tiga hal ini kata Syekh bin Bas, mimma yusabbibu salahal qalbi wa thabatahu 'alal iman. Hal di antara hal yang bisa membuat hati seorang hamba itu menjadi baik dan dia kokoh di atas keimanan. Ya, yang pertama tadi apabila dia menjaga Rabbnya, apabila dia menjaga Allah, idza hafidha rabbahu, apabila dia menjaga Allah. Kemudian Syekh bin Bas mengatakan, hifdzullah bi fi'lil awamiri wa tarkin nawahi. Yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, ini ya, menjaga Allah maknanya adalah dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjaga apa yang Allah perintahkan agar dikerjakan, ya, dan menjaga larangan-larangan yang telah Allah tetapkan agar dijauhi. Ya, bihifzi awamirihi wa hifzi nawahihi. Menjaga perintah dan menjaga larangan. Hifzul awamir bil imtithal. Menjaga perintah adalah dengan mengerjakannya. Ya, menjaga perintah adalah dengan mengerjakannya, terutamanya dalam hal-hal yang sifatnya wajib, perintah yang sifatnya wajib. Misalkan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat bagi yang sudah sampai nisab dan haulnya, ya, kemudian haji bagi dia yang mampu dan juga umroh dan seterusnya. Ya, ketika ada perintah, maka kita diwajibkan untuk menjaganya, yaitu dengan melaksanakannya, mengerjakannya. Kemudian wahibdun nawahi, dan menjaga larangan. Maksudnya adalah dengan menjauhi larangan. Batasan-batasan yang Allah tetapkan dalam syariat ini yang tidak boleh dilampaui oleh seorang hamba. Ya, ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan bahwa perkara ini haram, maka hamba tidak boleh melakukannya. Yaitu menjaga larangan dengan bitarki, dengan menjauhi, wal ijtinab, ya, dengan meninggalkan dan menjauhi. Dan ini serupa dengan apa yang Rasul sabdakan dalam hadisnya, di mana beliau mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kepada kalian, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka penuhilah, maka kerjakanlah semampu kalian. Tentunya apa yang Rasul larang dan apa yang Rasul perintahkan ini sejalan dengan perintah dan juga larangannya Allah. Jadi bukan berarti Allah punya perintah, Allah punya larangan, Rasul punya perintah, Rasul punya larangan yang berbeda. Enggak, ini sejalan semuanya. Karena apa yang Rasul katakan merupakan wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah ia berucap dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan dia adalah wahyu yang diwahyukan. Seperti itu. Kemudian para hadirin yang semoga Allah muliakan, dalam urusan ini menjaga perintah dan juga menjaga larangan, yaitu dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana dalam hadis ini diberikan janji oleh Rasul bahwasanya ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maka barang siapa dia yang menjaga perintah Allah dan menjaga larangannya, maka Allah akan menjaganya dari segala kebutuhan dan urusan dunia dan akhiratnya. Ya, kemudian yang kedua pun Rasul janjikan, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah ada di depanmu. Nanti juga akan kita jelaskan hal ini. Yang pertama namun ingin kami bawakan firman Allah di surat Qaf ayat 32. Ini juga bisa kita lihat balasan bagi dia yang menjaga Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh." Ya. Kepada mereka dikatakan, ya, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan hafil, menjaga segala peraturannya. Ya. Nah, di sini yang ingin kita bahas adalah makna hafilnya itu dalam ayat surat Qaf ayat 32 tadi. Dalam kitab Subulus Salam, Al-Imam As-San'ani mengatakan, fassarul ulama al-hafidhu bil hafidh li awamirillahi ta'ala. Bahwasanya para ulama menafsirkan kata al-hafidh dalam firman-Nya tadi, li kulli awwabin hafidhin, dengan makna al-hafidh li awamirillahi ta'ala, yaitu dia yang menjaga perintahnya Allah Ta'ala. Hafidh di sini
yang dimana dijanjikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan surga adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga perintahnya. Ya. Wa fussira bil hafid lidunubihi hatta yatuba minha. Dan juga ditafsirkan maknanya adalah orang yang menjaga dirinya dari perbuatan dosa sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan manusia tidak lepas dari dosa ya, sekalipun dia berdosa dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bentuk menjaga diri dari menjauhi larangan ya. Kemudian fa'amruhu sallallahu alaihi wasallam bihifdzillahi yadkhul fihi kullu ma dzukira. Ya, bahwasanya perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya untuk menjaga Allah ini juga termasuk segala sesuatu yang telah disebutkan. Maksudnya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perintahnya dan juga larangannya. Wa tafasiluha wasi'atun, dan rincian itu sangat luas. Ya, jadi ini juga bentuk keistimewaan Rasul, mukjizatnya Rasul di mana beliau diberikan jawami'ul kalim. Lafadznya sedikit namun maknanya sangat luas. Rasul hanya mengatakan ihfazillah, jagalah Allah. Wah, ini maknanya luas sekali. Iya, apa yang kita jaga dari Allah, larangannya, perintahnya, dan itu semuanya mencakup dari apa yang telah dijelaskan tanpa terkecuali. Ya, seperti itu. Nah, kemudian para hadirin, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, wallahu laisa bihajatin ilaina. Namun di sini saya menegaskan kepada kita, menjelaskan bahwasanya Allah tidaklah berarti membutuhkan kita. Ketika Rasul berpesan kepada Ibnu Abbas secara khusus, dan ini berlaku kepada kita umatnya secara umum, jagalah Allah, ya maka Allah akan menjagamu. Ini maksudnya bukan berarti Allah itu membutuhkan kita. Wallahu laisa bihajatin ilaina. Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Ya, wa innamal maqsudu an nahfadha awamirahu wa an nansura dinahu. Akan tetapi maksudnya adalah bahwasanya kita menjaga perintahnya dan kita menolong agamanya Allah, itu agama Islam. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Muhammad ayat yang ketujuh, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Jika kalian menolong Allah, itu maksudnya menolong agamanya. Ya, menolong Allah maksudnya menolong agamanya. Maka Allah akan menolong kalian. Jadi sebenarnya kita jangan ngambil satu penggal aja. Ketika kita mengambil satu penggal mungkin ya, ihfadillah, jagalah Allah. Seakan-akan mungkin maknanya bisa dikabulkan bahwa Allah itu butuh penjagaan kita. Allah itu butuh hambanya untuk mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan. Enggak. Ini bisa kita lihat di lafaz berikutnya. Ya, apa? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang dapat keuntungan dari perbuatan menjaga Allah ini adalah hamba itu sendiri. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya. Berarti seorang hamba ketika dia ingin mendapatkan penjagaan dari Allah, maka salah satu yang dia lakukan adalah dengan menjaga Allah. Itu dengan menjaga perintah dan juga larangan. Jadi bukan berarti Allah itu butuh penjagaan dari seorang hamba. Enggak butuh sama sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya di surat Fatir, ya, surat Fatir ayat 15, Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian semua adalah fakir kepada Allah. Maksudnya fakir adalah kalian semua adalah makhluk yang membutuhkan Allah, makhluk yang bergantung kepada Allah. Ya, Allah tegaskan dalam surat Fatir ayat 15. Dalam surat Muhammad ayat 38 juga Allah tegaskan, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah lah yang maha kaya dan kalianlah yang fakir. Fakir itu maknanya butuh. Ya, seorang itu, makhluk itu, hamba itu lemah dan butuh kepada Khaliknya, kepada penciptanya. Ya. Kemudian dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, juga di situ Allah berfirman, ya, melalui sabda Rasul, ya ibadi, wahai sekalian hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum,
seandainya orang yang dari pertama dari kalian, ya, dan sampai akhirnya manusia dan jinnya, ya, manusia pertama sampai akhir, jin yang pertama sampai akhir, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka semuanya berada dalam kondisi seperti orang yang paling bertakwa. Mereka semua punya ketakwaan yang tinggi sekali. Ya, siapa misalkan di antara kita orang yang paling bertakwa, misalkan orang yang paling mulia di dunia ini adalah Nabi Muhammad, ya kan? Orang yang paling mulia di dunia ini adalah Nabi Muhammad. Seandainya manusia semuanya dari awal dan dari akhir itu seperti Nabi Muhammad semua dalam keimanannya gitu maksudnya. Ya, dari pertama diciptakan sampai nanti yang ada di hari kiamat. Jinnya juga sama, misalkan ketakwaan keimanannya sama seperti Nabi Muhammad semua. Apa kata Allah? Masa dada fi mulki syai'a. Itu tidaklah sedikit pun menambahkan kekuasaan yang aku miliki. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, ya ibadi wahai hamba-hambaku sekalian, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Seandainya orang yang pertama dan sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, itu semuanya buruk, jelek sekali. Manusia paling buruk, makhluk paling buruk siapa? Ada Fir'aun, atau mungkin iblis. Misalkan semua manusia seperti Fir'aun, misal dari awal diciptakan sampai akhir, atau semua jin misalkan dari awal diciptakan sampai akhir seperti iblis yang enggan sujud kepada Adam ketika diperintah oleh Allah. Apa kata Allah? Mana qasada min mulki syai'a. Hal itu tidaklah mengurangi dari kekayaan dan kekuasaanku sedikit pun, kata Allah. Kemudian Allah juga menegaskan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku sekalian, seandainya manusia pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, qamu fi sa'idin wahidin, mereka semua berkumpul dalam satu tempat, ya, fasa'aluni, kemudian mereka semuanya meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Kemudian aku berikan semuanya masing-masing individu itu permintaan mereka. Ya, mereka semua berdiri atau berkumpul dalam satu tempat, semuanya meminta kepada Allah dan semuanya dipenuhi oleh Allah. Apa kata Allah? Mana qasodalika min mulki syai'a. Ya, tidaklah sedikit pun itu mengurangi dari apa yang aku miliki. Illa kama yanqusu mikhyatu idza udkhilal bahra. Kecuali hanya seperti perumpamaan sebuah jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Tidak sedikit pun itu bisa mengurangi air yang ada di dalam lautan tersebut, kan? Ya, seorang pergi ke tengah lautan, dia bawa jarum, dia celupkan jarum itu ke laut. Apa yang berkurang dari air laut? Tidak ada sedikit pun yang berkurang. Ya, sia-sia dalam dalam usahanya mengurangi atau menguras laut begitu. Nah, inilah penegasan-penegasan yang Allah jelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu tidak sedikit pun butuh kepada hambanya. Ya, ini yang perlu juga kita luruskan. Ada kalanya pemikiran-pemikiran dari kaum liberal itu, ya, subhat yang mereka lemparkan bahwasanya Allah itu butuh pada hambanya. Ya, ketika Allah katakan misalkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti Allah butuh ibadahnya seorang hamba gitu kan. Atau mungkin musuh-musuh Islam, ya, yang orang-orang kafir yang mereka mencari kesalahan dalam Al-Quran, mereka melemparkan subhat. Ini penting juga buat kita untuk bisa menangkal subhat ini. Ya, misalkan mereka katakan itu berarti Allah Allah tuh ciptakan kita manusia tujuannya untuk ibadah, berarti Allah tuh butuh ibadah. Enggak sedikit pun. Banyak tadi ya kita. Ini hanya sedikit ya kita kita sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi. Ya, firman-firman Allah ya dari Al-Quran ataupun hadis-hadis ya dari Rasul yang menjelaskan menegaskan bahwasanya Allah itu tidaklah butuh kepada hamba. Tetapi justru sebaliknya, kitalah yang butuh kepada Allah. Kitalah yang fakir di hadapan Allah. Makanya kata Rasul, yahfadka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi upaya seorang hamba menjaga Allah adalah bentuk dia mendapatkan penjagaan dari Allah. Dialah yang butuh penjagaan dari Allah. Bagaimana caranya dia supaya mendapatkan penjagaan dari Allah? Maka dia perlu menjaga Allah. Itu salah satu caranya begitu loh. Jadi ketika dikatakan jagalah Allah, bukanlah Allah yang butuh penjagaan, melainkan justru hamba itulah yang butuh penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, hadirin sekalian. Kemudian yang berikutnya saya mengatakan eh,
Wa hakadha ihfazillaha yahfazka. Dan beginilah sabda Rasul, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, yakni maksudnya ihfaz awamirahu wastaqim 'alaiha. Jagalah perintah-perintah yang Allah tetapkan dan istiqomahlah, dan kemudian apa? Konsistenlah di atasnya. Ya, wahfaz an-nawahi, dan jagalah larangan Allah bil hadri minha, dengan cara berhati-hati dari. Ya, jadi ketika seorang menjalankan perintah, maka dia dituntut untuk istiqomah di atas kebaikan tersebut. Ya, dan juga ketika seorang hamba berupaya untuk menjauhkan, melindungi dirinya dari perbuatan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah, dia juga perlu istiqomah di atasnya. Hal ini sebagaimana yang Rasul sabdakan, ya qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian apa? Tsumma istaqim, dan istiqomahlah di atasnya. Bukankah beriman kepada Allah merupakan bentuk ibadah? Ya, bukankah beriman kepada Allah merupakan bentuk daripada menjalankan perintah? Karena kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah atau yakinilah kepada Allah dan juga Rasulnya. Ini perintah. Fi'il amar dalam usul fikih menyatakan, menunjukkan makna perintah, menunjukkan makna wajib. Kita wajib beriman kepada Allah. Berarti apa namanya? Beriman kepada Allah merupakan bentuk menjalankan perintah yang Allah perintahkan, dan kemudian kita diminta untuk istiqomah, mustaqim. Ya, ini juga sesuai dengan apa yang Allah firmankan di surat Fussilat ayat 30. Ya, surat Fussilat ayat 30. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah. Itu maksudnya mereka beriman kepada Allah. Imannya mereka kepada Allah yaitu salah satu bentuk menjaga Allah dengan menjaga perintah, menjalankan perintah. Ya. Apa kata Allah? Tsumastaqom. Kemudian dia istiqomah di atasnya. Jadi kita nggak cuma dituntut untuk menjalankan perintah, tapi juga untuk istiqomah. Balasan yang Allah berikan apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka malaikat akan turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzan. Mengatakan kepada mereka, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Ya, hamba-hamba yang beriman kepada Allah, janganlah kalian dikuasai ketakutan dan janganlah kalian dikuasai kesedihan. Tenang saja. Ya. Wa absyiru bil jannah, dan berikanlah mereka kabar gembira allati kuntum tu'adun, yaitu surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Itu orang-orang yang beriman. Ya, jadi istiqomah. Kita diminta untuk eh, menjalankan perintah, kemudian istiqomah. Kemudian wahfad an-nawahi, dan juga menjaga larangan, tadi sudah kita tuliskan juga. Kemudian saya mengatakan, rahimahullah, ihfadillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah ada di hadapan. Maksudnya adalah ma'aka fi kulli syai'in. Allah ada bersamamu di setiap urusanmu. Ya, Allah akan menyertaimu dalam setiap urusanmu. Fahuwa amamaka. Allah akan ada di depanmu. Allah akan menjagamu berada di depanmu. Seperti halnya seorang yang misalkan dia berjalan dikawal oleh bodyguard gitu. Bodyguardnya ada di depannya kan. Berjalan dilindungi oleh bodyguard pelindung. Nah ini, seorang hamba yang menjaga Allah, maka dia akan mendapati Allah akan ada di depannya. Artinya Allah akan menjaga. Idza istaqamta fahuwa amamaka. Ketika engkau istiqomah di atas jalan tersebut, maka Allah akan ada di depanmu. Yu'inuka 'alal khair. Allah akan menolongmu di atas kebaikan. Ya, ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan di surat Al-Hadid ayat keempat. Ya, surat Al-Hadid ayat yang keempat, Allah mengatakan, Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia, ya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah senantiasa bersama seorang hamba. Ya, Allah senantiasa bersama seorang hamba dimanapun kalian berada. Ya. Dan ini kalau kita ingin bertanya,
Kenapa sih sampai Allah itu bersama kita dimanapun kita berada? Sebegitu butuhnya kita kepada Allah. Sampai Allah itu membersamai seorang hamba dimanapun dia berada. Ya, jagalah Allah maka engkau akan dapati Allah ada di hadapan. Allah bersama engkau dimanapun engkau berada. Hal ini jawabannya karena syaitan itu dia berjanji, dia bertekad bahwasanya dia akan mengganggu anak Adam dari segala penjuru arah. Kalau kita merujuk kepada surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17, ya, di mana syaitan itu berkata kepada Allah. Allah berfirman menjelaskan atau menceritakan perkataan syaitan di surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Ya. Qala, syaitan berkata, "Fabima aghwaytani, karena sebab engkau telah mencapku sebagai orang yang sesat, la aq'udanna lahum siratal mustaqim." Aku pasti akan mencegah mereka, yaitu anak Adam dan juga keturunannya, dari jalanmu yang lurus. Syaitan itu berjanji, dia bertekad ketika dia diturunkan dari surga karena melanggar perintah Allah, ya, syaitan itu ingin membalas dendamnya gitu. Ya, dia berjanji kepada Allah, aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian di ayat 17-nya dia mengatakan tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aimanihim, dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari arah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka pandai bersyukur. Nah, ini janjinya setan, ini tekadnya setan. Dia setan itu akan senantiasa mendatangi hamba dari depan. Kalau nggak dapat dia akan dari belakang. Kalau nggak dapat dia akan dari kanan. Kalau nggak dapat dia akan dari kiri. Dari segala penjuru arah setan itu ganggu kita. Setan itu akan goda manusia. Makanya Allah ingin menjaga hambanya dari godaan setan. Gitu. Rasul pun memberikan resep agar kita bisa terhindar dari godaan setan itu. Ya ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu dari godaan syaitan yang datang dari segala penjuru. Memang sebegitu butuhnya kita kepada Allah dalam penjagaan. Karena syaitan pun tidak akan lelah dan tidak akan bosan mencoba bertekad untuk menggoda kita dari segala arah. Makanya Allah sampai katakan wa ma'akum aina ma kuntum. Allah senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, maksudnya keilmuan yang Allah miliki, ya ilmunya yang Allah miliki itu bersama bersama seorang hamba. Nah, kemudian para hadirin sekalian yang semoga Allah muliakan. Syekh juga mengatakan, Syekh kemudian mengatakan, wa yuwaffiquka, ketika seorang hamba menjaga Allah, maka dia akan mendapati Allah itu bersamanya dalam segala urusannya. Ketika dia istiqomah, maka Allah akan ada di depannya. Allah akan menolongnya di atas kebaikan dan Allah akan memberikannya hidayah taufik. Wa yashal tariqaka, dan Allah akan memudahkan jalanmu. Kata Syekh bin Baz. Nah, di sini para hadirin sekalian, wa yuwaffiquka, Allah akan memberikan hidayah taufik. Jadi kita sebagai seorang hamba ini juga butuh dengan hidayah taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik itu adalah hidayah yang datangnya dari Allah. Hidayah yang hanya Allah yang punya. Hidayah yang tidak ada satupun manusia yang punya kendali ataupun punya hak untuk memberikannya kepada orang lain. Karena dalam urusan hidayah itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya hidayah taufik, ada yang namanya hidayah irsyad. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul oleh Syekh Utsaimin ketika masuk dalam bab at-ta'arud bainal adillah, kontradiksi dalam dalil-dalil. Beliau di situ menjelaskan contoh, memberikan contoh tentang makna hidayah di sini ya. Jadi hidayah itu ada dua, ada hidayah taufik dan ada hidayah irsyad. Hidayah taufik adalah hidayah yang datang hanya dari Allah, hanya Allah yang berhak memberikan kepada hamba-hambanya. Ya, sedangkan hidayah irsyad adalah hidayah yang bisa datang kepada hamba melalui perantara makhluknya. Jadi misalkan ada seorang yang sedang menasihati saudaranya, nah maka dia sedang berkontribusi untuk menyalurkan hidayatul irsyad. Ya, semua manusia bisa memberikan hidayatul irsyad kepada orang lain. Nah, tapi hidayah taufik itu hanya Allah. Makanya ada kalanya ketika seorang menasihati, orang itu mungkin mau dengar, mungkin nggak mau dengar kan.
Nah, bisa jadi dia mendapatkan hidayatul irsyad dari orang lain, tapi dia belum mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita jaga Allah, maka Allah akan memberikan juga hidayahnya kepada kita, itu hidayah taufik. Ya. Terkait dengan hidayah taufik ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya ketika beliau sedih, pamannya Abu Thalib meninggal ya, dalam keadaan kafir. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang Ia kehendaki. Dan hidayah di sini maksudnya adalah hidayah taufik. Sekeras apapun, seberusaha apapun, seberjuang apapun Rasul mendakwahi pamannya, namun pamannya juga belum mau menerima dakwah Islam sampai beliau wafat begitu kan. Nah, inilah hidayah irsyadnya sudah ada dari Rasul langsung gitu kan. Tapi hidayah taufiknya belum ada dari Allah Subhanahu. Nah, adapun hidayah irsyad, ini Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Allah berfirman kepada Rasulnya, sesungguhnya engkau mampu memberikan hidayah ya kepada jalan yang lurus. Itu maksudnya hidayah irsyad. Itu ya. Jadi ada dua hidayah. Dan inilah yang kita butuhkan terutamanya itu hidayah taufik. Kalau hidayah irsyad kita setiap hari mungkin bisa dengar. Apalagi di zaman modern sekarang kita bisa mengakses video-video kajian, ya kita juga bisa berteman bergaul dengan orang-orang solih sehingga mereka banyak memberikan masukan yang baik pada kita. Itu hidayah irsyad yang bisa kita dapatkan, tapi belum tentu dia bisa mendapatkan hidayah taufiknya seperti itu. Ya, kemudian di sini saya membawakan dalil dari surat At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih, sesungguhnya Allah itu bersama kami, bersama kita. Ya, ini ketika peristiwa Rasul hijrah bersama sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Makkah ke kota Madinah, di mana beliau itu hijrahnya misah dengan sahabat yang lain, dengan rombongan sahabat yang lain. Ya, beliau menempuh jalur pesisir pantai yang dipandu oleh seorang Yahudi yang beliau beri upah, dan beliau ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar. Ketika pengejaran kaum Quraisy sudah mulai dekat, ya mereka berdua itu masuk ke sebuah gua ya yang dinamakan dengan gua gua apa ya, dengan gua Sur ya, bukan gua Hiro. Kalau gua Hiro gua yang pertama kali Rasul mendapatkan wahyu, menerima wahyu. Ini di dalam gua Sur. Ya, ketika itu Abu Bakar sangat ketakutan. Beliau khawatir, beliau takut bahwasanya keberadaan mereka itu ditemui oleh orang-orang Quraisy. Maka pada saat itu Rasul pun mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Ya. Kemudian juga dalam surat Thaha ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku, kata Allah, sesungguhnya aku bersama kalian senantiasa mendengar dan melihat. Artinya Allah akan senantiasa bersama hambanya. Ketika hambanya pun menjaga Allah. Kita nggak ragukan utusan Allah, Rasulnya Allah, Nabi Muhammad, dan juga Nabi Musa, dan juga Nabi Harun adalah hamba-hamba yang Allah pilih untuk menjadi utusannya. Dan juga pastinya mereka adalah hamba yang senantiasa menjaga Allah dalam urusan syariat, perintah, dan juga larangannya. Makanya Allah katakan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita, dan Allah pun menegaskan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, jadi innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Karena mereka berdua ketakutan yang mereka hadapi adalah orang yang paling zalim, itu Firaun. Ya, Nabi Musa pun takut. Ya, Nabi Musa yang terkenal ketegasannya, kegaramannya pun takut ketika berhadapan dengan Firaun, penguasa yang sangat zalim dan lalim. Nabi Harun apalagi yang karakternya lebih lembut. Tapi Allah kuatkan mereka, begitu ya. Wa huwa ma'a awliyaihi bil hifzi wat ta'yidi wat taufiqi wal hidayah. Syekh rahimahullah mengatakan, dan dia Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa bersama para walinya dalam penjagaan mereka, dalam menolong mereka, dalam memberikan taufik dan dalam memberikan hidayah. Ini sudah kita jelaskan tadi ya kenapa di sini ada taufik ada hidayah. Karena taufik itu datang dari Allah dan hidayah itu bisa datang dari hidayah irsyad, bisa datang dari manusia. Jadi Allah senantiasa akan bersama seorang hamba-hambanya ya, yang termasuk walinya ya. Yang dimana wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman. Di mana wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman. Wali itu, kewalian itu ada dalam Islam. Tapi bukan seperti wali-wali yang diklaim atau diyakini oleh sekelompok
oknum yang mereka mengambil keuntungan dari sana, ya, mengaku-ngaku dirinya wali atau mengaku orang ini wali, kemudian mengaku juga bisa melakukan keajaiban-keajaiban sehingga dia dipuja, sehingga dia diagungkan dan mendapatkan keuntungan dari sana. Bukan, tapi wali Allah adalah orang-orang yang beriman. Artinya semua orang beriman itu adalah walinya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, ya, dalam surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para walinya Allah adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan rasa takut dan mereka orang yang tidak akan bersedih. Siapa itu? Dijelaskan di ayat 63-nya, di ayat setelahnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Kita semuanya punya iman kepada Allah, maka kita semuanya adalah orang yang menjadi walinya Allah. Jadi kita semua ini wali. Wali tidaklah terkhusus pada sekelompok orang saja. Ya, dia tidak dikhususkan kepada salah seorang kelompok saja dan yang lainnya tidak mendapatkan status kewalian. Enggak. Wali adalah semua orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam dalam ayat yang lain, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Yang mana Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhum taghut. Dan orang-orang yang kafir mereka adalah wali-walinya taghut. Nah, jadi semua orang yang beriman adalah walinya Allah dan orang kafir adalah walinya taghut atau walinya syaitan. Ya, seperti itu. Allah senantiasa akan bersama para walinya, itu orang-orang yang beriman kepada Allah, menjaga mereka, menolong mereka, memberikan taufik dan juga memberikan hidayah. Wa ma'al ibadi kullihim bil ilmi wal ihata subhanahu. Dan juga Allah akan senantiasa bersama hamba-hambanya semuanya bil ilmi wal ihata subhanahu, dengan keilmuan yang Allah miliki, dengan ilmunya Allah dan dengan ihatahnya Allah, dengan ilmunya Allah dan dengan ihatahnya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 12, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya sesungguhnya Allah itu meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Ya, sesungguhnya Allah itu meliputi, ihatoh, meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Jadi maknanya selaras dengan yang tadi surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi kebersamaan Allah dengan hamba itu dimanapun dia berada itu bukan benar-benar wujudnya Allah. Allah itu berada di atas ars, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, surat Thaha ayat 5. Ya Allah itu bersemayam di atas ars. Ya, tapi maksudnya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini maksudnya adalah ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun perkara, tidak ada satupun makhluk yang bisa bersembunyi dari pengetahuannya Allah. Maksudnya. Wa huwa fawqal arsy, Allah itu ada di atas ars, kata Syekh bin Baz. Allah itu ada di atas ars. Fawqa jami'il khalqi, berada di atas seluruh makhluk. Lakin akan tetapi la yakhfa alaihi khafiyatun. Tidak ada seorang makhluk pun, tidak ada sesuatu pun yang bisa luput, ya, yang luput dari pengetahuannya Allah. Dan ini juga sekaligus bantahan kepada sebagian kelompok yang menyangkal atau mentakwil ayatnya ini. Ketika Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini mereka tidak meyakininya. Kalau misalkan kita yakini dengan makna demikian, maka berarti Allah itu ada di mana-mana. Berarti Allah itu seperti menduplikasikan dirinya, gitu kan? Karena hamba itu ada di mana-mana juga kan? Ya, hamba itu nggak cuma satu, makhluk itu manusia nggak cuma satu, dia berada di seluruh sudut bumi ini, gitu. Berarti ketika Allah bersama hamba-hambanya, berarti Allah sedang seperti menduplikasikan, mengcopy dirinya, gitu kan? Berarti Allah itu ada banyak, bro. Atau misalkan ketika dikatakan Allah itu ada di mana-mana, berarti jasadnya, maksudnya fisiknya Allah itu turun misalkan langsung, berarti Allah itu ya bisa ada di tempat-tempat kotor yang ada di dunia ini, di bumi ini, bisa di kamar mandi misalkan, atau di tempat sampah misalkan, enggak ya. Tapi maksudnya adalah keilmuan, ilmunya Allah. Di ayat yang keempat itu, di kalimat sebelumnya itu dijelaskan, ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah itu mengetahui, ya'lam, ilmu. Allah itu mengilmui, mengetahui ma yaliju fil ardi, apa yang masuk ke bumi, wa ma yakhruju minha, apa yang keluar dari bumi.
Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, apa yang naik ke langit. Barulah Allah mengatakan, Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya adalah ilmu yang Allah punya itu meliputi segala sesuatu. Ditegaskan dalam surat Al-Falaq ayat 12, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah itu meliputi segala sesuatu dengan keilmuannya. Artinya maksudnya tidak ada satupun di muka bumi ini yang lepas daripada pengawasannya Allah Subhanahu wa taala, daripada muraqabatullahnya. Gitu. Ini cara memahami dalil ya, dengan tanpa mentakwil. Kita bisa mengambil ayat yang lain untuk menguatkan penjelasan yang kita perlu yakini dan perlu kita imani tanpa mentakwil. Karena sifat Allah itu nggak bisa ditakwil. Ya kita nggak butuh takwil dalam sifat Allah. Ketika tadi Allah katakan Allah berada di atas ars, kita nggak perlu takwil istawa dengan istaula. Sebagian kelompok ada yang memakna istawa dengan istaula. Karena kan mereka nggak mungkin membantah Al-Quran kan. Mereka nggak mungkin mengubah ayat Al-Quran. Sehingga mereka mencoba mentakwilnya, menggeser maknanya dengan makna istaula. Takwil itu tercela. Yang boleh itu tafsir. Ya. Yang boleh itu tafsir. Takwil itu tercela. Takwil adalah menggeser makna. Sedangkan tafsir dia menjelaskan makna. Ya, menjelaskan bukan menggeser. Kalau takwil itu menggeser. Dia menolak maknanya sehingga dia bawa makna yang lain. Gitu. Istawa menjadi istaula. Ar-Rahman, Allah menguasai arsy-Nya, bukan bersemayam. Ya ini pemahaman yang keliru. Padahal ketika kita memahami sifatnya Allah, itu sederhana. Dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang setara dengannya dan dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang semisal dengannya. Dalam surat Al-Ikhlas juga disebutkan walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengannya. Berarti ketika Allah itu bersemayam di atas arsy, berarti Allah itu butuh tempat. Berarti Allah itu sama dengan penguasa yang ada di bayangan mereka. Ya mereka itu penguasa itu pemimpin itu butuh singgasana, raja-raja dan ratu itu butuh singgasana. Berarti Allah itu sama dengan makhluk. Berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Hanya mereka mentakwil istawa jadi istaula. Ini pemahaman yang keliru dan ini cara yang salah. Padahal ayat tadi bukan digunakan untuk dasar mentakwil, tapi justru ayat tadi digunakan untuk menguatkan pemahaman kita. Jadi alurnya tuh sebenarnya begini. Ketika kita melihat Allah berfirman di surat Toha ayat 5, Allah bersemayam di atas aras misalkan. Kita yakini dulu Allah itu punya sifat istiwa. Allah itu punya sifat bersemayam di atas aras. Kemudian baru kita pakai dalil tadi, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengannya. Berarti istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk, begitu. Ataupun misalkan dalam ayat yang lain Allah itu punya tangan dikatakan. Allah sendiri mengatakan, bal yadahu mabsuutotani, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Ya, Allah menetapkan dirinya Allah itu punya tangan. Nah, kita yakini Allah punya tangan. Kita yakini dulu Allah punya tangan. Baru kita pakai ayat tadi, laisa kamitslihi syai', tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Begitu. Padahal sederhana, simpel. Nah, orang-orang yang menyimpang, yang menolak beberapa sifat dan nama Allah, mereka langsung gunakan ayat itu. Ya, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Oh, Allah punya sifat tangan. Tapi kan Allah tidak boleh serupa dengan makhluk. Berarti tangan Allah ini kita takwil maknanya menjadi kuat. Sebagian memaknai dengan makna kuat, kekuatan. Ya, kemampuan. Jadi kesalahan mereka adalah mereka pakai dalil itu sebelum beriman dulu. Padahal kita harusnya yakini dulu. Allah punya tangan, baru kita pakai ayatnya. Tangannya Allah berbeda dengan tangannya makhluk. Terus sekarang gini, kita punya tangan. Ya, kita punya tangan. Mohon maaf, monyet punya tangan juga kan? Apa mau kita dikatakan tangan kita sama dengan tangan monyet? Kan enggak mau. Beda kan? Tangan kita bagus, tangan monyet ya beda. Sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Kita punya kaki, punya gajah punya kaki, punya. Tapi sama nggak kaki kita dengan kakinya gajah? Beda. Beda. Itu baru sesama makhluk. Antar makhluk aja tuh udah beda tuh kan. Apalagi antara makhluk dengan Allah. Ya kan? Apalagi antara makhluk dengan Allah itu udah jelas beda. Nggak mungkin sama. Jadi apa sulitnya kita menetapkan bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy misalnya. Allah itu punya tangan. Karena kan Allah sendiri yang mengatakan, kita juga nggak ngada-ngada. Akhirnya orang yang menetapkan hal-hal tersebut dilabeli dengan istilah mujassimah. Seakan-akan kita ini sesat, seakan-akan orang yang mengimani ini sesat. Ya, kelompok yang menetapkan jisim atau jasad untuk Allah. Ya padahal Allah yang mengatakan sendiri, Allah punya tangan, Allah bersemayam, Allah punya mata. Allah mengatakan Allah punya mata, Allah punya wajah,
gitu. Itu Allah semua yang mengatakan, ya. Allah mengetahui, ya. Allah marah, Allah murka. Ada Allah mengatakan itu, ya kan? Dan dalam firman-Nya, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidin fiha wa ghadiballahu alaihi." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam dan dia kekal di dalamnya, dan Allah murka, Allah marah kepadanya. Allah punya sifat marah. Oh enggak mungkin, marah itu sifat tercela. Jadi Allah nggak mungkin punya sifat marah. Karena marah itu seperti sifatnya makhluk. Padahal kita imani dulu Allah punya sifat marah, Allah punya sifat murka, dan baru pakai ayat tadi. Murkanya Allah tidak sama dengan murkanya makhluk. Sebenarnya sederhana, simple. Itu ya para Eva ya dalam memahami sifatnya Allah. Dan Allah sendiri yang mengatakan, kita bukan juga mengada-ngada tanpa adanya dalil gitu kan. Kita nggak menetapkan sifat kepada Allah dengan sifat yang tidak Allah tetapkan kepada dirinya. Ini merupakan bentuk tauhid asma wa sifat. Ya, tauhid yang ketiga itu tauhid asma wa sifat, yaitu dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dalam Al-Qur'an, dan menetapkan nama dan sifat yang Rasulnya tetapkan sendiri di dalam sabdanya, dalam sunnahnya. Siapa yang lebih tahu tentang Allah? Allah apa kita? Tentu jawabannya Allah sendiri. Ketika Allah katakan Allah punya tangan, kenapa kita makhluknya berani-beraninya bilang Allah gak punya tangan? Ketika Allah mengatakan Allah bersemayam, kenapa kita berani-beraninya mengatakan Allah itu tidak bersemayam? Ya, kita mau melangkahi Allah. Kalau katakan demikian, kenapa kita mentakwil? Kan gitu. Ya. Siapa yang lebih tahu tentang Pak Presiden misalkan? Ya presiden itu sendiri. Kan gitu. Ketika presiden mendeskripsikan tentang dirinya, ya itulah yang memang seharusnya kita yakini dari pribadinya dia. Karena dialah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Kita nggak boleh so tahu. Presiden bilang, saya orangnya jujur. Kita rakyatnya, Pak, dia pembohong. Orang juga akan lebih percaya dengan omongan presidennya. Ya, karena dia yang mendeskripsikan dirinya sendiri, dia yang lebih tahu tentang dirinya sendiri daripada orang lain. Atau yang berikutnya yang lebih tahu tentang dirinya Allah adalah utusannya. Sama juga dengan presiden, misalnya seorang pemimpin, atau raja, misalkan. Jubirnya, juru bicaranya, ataupun penasihat-penasihatnya, orang-orang yang ada di sekitarnya lah yang paling mengetahui tentang tentang pimpinannya. Maka Rasul Nabi Muhammad adalah orang yang paling tahu tentang rohnya, kayak gitu. Jadi itu bentuk tauhid asma wa sifat. Kita agak sedikit melenceng afwan ya dari tema. Jadi Allah itu senantiasa meliputi semuanya dengan keilmuannya, dan dia berada di atas ars, dan dia berada di atas seluruh makhluknya, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, ketika Rasul bertanya kepada seorang budak perempuan, ya, aina Allah, di mana Allah? Fis sama. Dia menjawab Allah itu di atas. Sama itu bukan maknanya langit, maksudnya bukan satu-satunya makna sama itu langit. As-sama'u itu dari kata sama yasmu, yang artinya tinggi di atas. Jadi ketika dikatakan fis sama, artinya di atas. Bukan benar-benar di langitnya, tapi di atas kita gitu, dia fauqa jami'il khalqi, di atas seluruh makhluknya. Ini juga pentingnya kita belajar bahasa Arab, mendalaminya, akarnya, sumbernya. Jadi nggak cuma sekedar kita belajar bahasa dari translator, dari terjemahan. Sesat nanti kita keliru, nanti bisa bisa terjadi kekeliruan. Kita tahu tuh sama maknanya adalah di atas, bukan hanya sekedar di langit, kayak gitu ya. Lakin la yakhfa alaihi khafiyah, tidak ada satupun yang bisa luput daripada pengetahuannya Allah. Kemudian Syekh rahimahullah melanjutkan, fal abdu mata hafizallah bi ta'ati awamirihi wajudina binawahihi, dan seorang hamba ketika dia menjaga Allah dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, wal i'dadu lil akhirah, dan mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat, hafizahullahu, maka Allah akan menjaga dia, wasara ma'ahu nasiran, dan Allah akan menjadi penolongnya, wa muayyidan wa muwaffiqan, dan Allah akan menjadi penolongnya, dan juga Allah akan memberikan kepadanya hidayah taufik. Seperti itu ya para hadirin sekalian. Mungkin sampai sini dulu. Nanti yang berikutnya kita jelaskan di kesempatan yang akan datang. Berarti sisa wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta kepada Allah, meminta maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikut.
Itu juga kita bacakan hadis lengkapnya. Ini hadisnya yang dibawakan dalam kitab Jami' hanya sampai situ. Namun sebenarnya versi lengkapnya itu masih ada lagi. Nanti juga kita bacakan dan kita jelaskan juga. Ya, Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa disampaikan. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khair Ustadz, Barakallahu fikum atas materi yang telah diberikan pada kita semua untuk malam ini dan Masya Allah banyak faedah yang kita bisa ambil. Berikutnya kita langsung ke tanya jawab Ustadz. Tadi sudah ada yang raise hand, tapi sepertinya tidak jadi ya. Eh, Idar Prancis tadi tidak jadi ya. Nah, kita ke ini dulu Ustadz. Ada yang bertanya Japri ke Ana, tapi di luar topik Ustadz. Tidak apa-apa. Silakan, boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema. Yang Waalaikumsalam. kita yang kita tahu jika seseorang berada di surga bisa dapat bertemu keluarganya. Bagaimana kalau dengan hewan peliharaan, misalnya kucing? Dapatkah kita bertemu juga? Syukron Ustadz atas jawabannya. Dari Zahra Göteborg di Swedia. Baik, terkait dengan keadaan di surga ini merupakan perkara goib ya. Pertama yang harus kita pahami, ini merupakan perkara goib yang kita itu tidak punya pengetahuan dasar darinya kecuali dari apa yang datang di Al-Quran dan juga hadis. Karena Allah menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun ya atau siapapun yang ada di langit dan di bumi yang mengetahui hal goib kecuali hanyalah Allah. Jadi sumber pengetahuan kita terhadap perkara goib itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika kita ingin mengatakan suatu perkara atau suatu kondisi dalam urusan di surga, misalkan yang mana ini merupakan perkara goib, kita butuh dalil. Apakah benar hal itu bisa? Nah, ketika terkait pertanyaan tadi, ketika kita di surga ini kita bisa berkumpul bersama keluarga kita. Ini benar, karena Rasul bersabda, fa'innaka ma'aman ahbabta. Dalam pertemuan sebelum kita sudah bawakan hadis ini ya. Sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Ya, jadi siapa yang kita cintai, Allah akan kumpulkan mereka bersama orang yang dicintai. Ya, kita cinta pada keluarga kita, maka insya Allah ya Allah akan memasukkan kita bersama keluarga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan hewan peliharaan, apakah juga bisa bersama kita misalnya kucing? Wallahu a'lam, yang kami ketahui bahwa hewan itu tidak ada urusannya di neraka dan di surga. Karena hewan itu hidup di dunia ini bukanlah seperti manusia yang mana tujuannya itu untuk diuji. Ya Allah berfirman di surat Al-Mulk, ya, ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dia baluakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amalan, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bagi mereka yang lulus ujian dia masuk surga, bagi mereka yang tidak lulus ujian dia masuk neraka. Jadi cuma ada dua tempat, surga dan neraka. Adapun hewan dia bukan untuk diuji di dunia ini. Ya, kalau Allah menciptakan hewan itu untuk kemanfaatan, kemaslahatan untuk manusia itu sendiri. Ya, seperti misalnya hewan ternak. Allah ciptakan adanya sapi, Allah ciptakan adanya lebah, Allah ciptakan adanya kambing, itu kan beberapa disebutkan dalam Al-Quran. Dia hewan-hewan ternak itu bisa kita ambil manfaatnya, ada yang bisa kita gunakan untuk mengangkut barang kita, ya kan? Untuk mengangkut barang, ada yang untuk kita ambil manfaat daripada susunya, ada yang kita ambil manfaat dari madunya, lebah. Mereka datang, mereka diciptakan bukan untuk diuji pada oleh Allah dalam dunia ini, melainkan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, keberlangsungan hidup manusia. Makanya ketika para hewan itu mati, mereka tidaklah berakhir di surga atau di neraka, mereka dikembalikan kepada menjadi bentuk debu saja. Mereka tidak diberi nikmat dan mereka juga tidak diazab. Karena mereka pun hidup di dunia tidak memiliki akal seperti manusia. Yang punya akal bisa memilih dan juga bisa memilih untuk taat dan juga dia bisa memilih untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah a'lam apakah bisa bersama hewan atau tidak? Sepertinya tidak ya dari apa yang kami Allah a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustadz atas jawaban pertanyaan dari penanya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Eh, Anda persilahkan bagi yang ingin bertanya langsung raise hand.
Fitur unmute sudah dinyalakan kembali, jadi bisa langsung bertanya. Umu Idar, Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya ingin bertanya mengenai salah satu zikir sesudah salat yang kira-kira artinya yang saya lihat ini, yaitu Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang kau beri dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan tersebut bagi pemiliknya dari siksamu. Yang saya tanyakan, bagaimana kita memahami zikir ini? Misalnya kita kan selalu memohon supaya dilindungi dari godaan setan dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi waktu kita sholat, setan selalu menggoda sehingga kita tidak susah untuk khusyuk. Apakah itu berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mencegah setan untuk mendekati kita, Ustaz? Dan bagaimana hubungannya itu dengan kekayaan dan kemuliaan? Begitu, Ustaz. Terima kasih. Baik. Terkait dengan doa yang ditanyakan tadi, lafadznya adalah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la Ya, yanfa'u jaddi minkal jaddu. Itu ya zikir yang kita biasa baca selepas sholat wajib, sholat 5 waktu ya. Nah, ya, Ustaz. tadi pertanyaannya apa? Gimana memahaminya ya? Apakah ya bagaimana memahaminya? Karena walaupun kita selalu membaca ta'awuz, tetapi setan tetap juga mendekati kita waktu sholat misalnya. Apakah berarti itu Allah tidak mencegah setan untuk mendekati kita? Baik. Ini sebenarnya nanti juga ada penjelasannya di pertemuan yang akan datang, karena di hadis ini juga ada lafaz hadis yang mirip maknanya ya. Redaksinya beda tapi maknanya kurang lebih sama, yaitu berkaitan dengan manfaat ataupun maslahat yang datang dari makhluk. Itu sebenarnya hakikatnya adalah datang dari Allah. Dan begitu juga mudarat. Mudarat yang datang dari makhluk ataupun manusia itu pada hakikatnya juga merupakan apa yang telah Allah tetapkan, yaitu datangnya juga dari Allah dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika kita berdoa Allahumma la mani'a lima a'taita, tidak ada yang menghalangi dari apa yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan ketika Engkau menahan. Artinya adalah semua itu ada di kehendaknya Allah. Sekeras apapun manusia berusaha, makhluk berusaha untuk mengeluarkan sesuatu, untuk memberikan manfaat sesuatu, tapi Allah tidak mengizinkannya, maka dia tidak akan bisa memberikan manfaat tersebut. Ataupun sebaliknya, ya ketika Allah sudah berkehendak, Allah akan memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka tidak ada satupun makhluknya yang bisa mencegahnya, yang bisa melarangnya, yang bisa menahannya sekeras apapun dia berusaha. Artinya, semuanya itu muaranya adalah izin dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika syaitan misalkan menggoda kita dalam sholat, kita pada sudah berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena memang itu merupakan zikir yang kita baca juga setelah istiftah. Setelah takbiratul ihram, istiftah, kemudian kan yang pertama kita baca adalah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kenapa syaitan tetap saja datang menggoda kita? Ya penjelasannya kurang lebih adalah apa yang kita bawakan tadi di surat Al-A'raf, di mana setan itu sudah bertekad, aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sekeras apapun hamba berusaha meminta pertolongan dari Allah kepada Allah, maka setan akan terus juga berusaha menggoda dia. Semakin hamba itu beriman kepada Allah, menguatkan imannya kepada Allah, semakin setan itu semangat giat untuk menggoda hamba. Setan itu gampang menggoda hambanya yang pelaku maksiat, ya kan? Dia nggak perlu upaya yang keras, emang dia udah dasarnya suka maksiat, tinggal perlu polesan sedikit aja dia udah bermaksiat gampang godaan. Tapi hamba yang bertakwa ini yang justru paling sasaran sasaran utamanya setan. Hambanya yang sholat ini justru godaannya setan, sasaran utamanya. Ya kalau yang nggak sholat udah nggak perlu digoda lagi, udah berhasil, udah sukses, ya kan? Yang berhasil sholat wajib pun digoda, setidaknya dia nggak sholat sunnah, kan gitu. Setan tuh, ya, yang sholat sunnah pun digoda lagi, setidaknya sholat sunnahnya cuma 2 rakaat, udah 2 rakaat aja udah. Itu godaan setan, setan tuh terus menggoda gitu, nggak ada habisnya, nggak ada berhentinya. Jadi apakah artinya berarti Allah itu tidak mencegah setan untuk menggoda kita? Itu merupakan bentuk izin yang Allah berikan kepada setan. Ya, itu merupakan bentuk izin yang diberikan setan.
Ya, ketika iblis itu turun dari surga ke bumi, dia itu minta kepada Allah, Fabi izzatika, ya Allah dengan izzahmu, dengan kemuliaanmu. Setan aja mau menggoda manusia itu memuji Allah. Fabi izzatika, dengan kemuliaanmu, la'uwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dan itu Allah izinkan. Ya. Jadi apa yang setan upayakan dari menggoda anak Adam itu merupakan bentuk esensi, dan tadi yang Allah firman di surat Al-Baqarah ayat 2, Allah itu menguji kita siapa yang paling baik amalannya, dan di antara bentuk ujian yang Allah berikan kepada hambanya adalah Allah memberikan izin kepada syaitan dan iblis dan bala tentaranya untuk menggoda manusia, sehingga Allah bisa melihat siapa yang mau menuruti perintahnya Allah dan siapa yang mendengarkan godaan syaitan. Kalau misalkan Allah tidak mengizinkan syaitan menggoda manusia, maka apa tantangannya? Maka tidak ada esensinya daripada ujian yang Allah buat tadi. Justru tadi bukan artinya Allah tidak sayang pada hamba. Justru Allah ingin melihat sayangnya Allah kepada hamba itu selaras dengan keimanan hamba tersebut kepada Allah. Jadi itu merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala pada syaitan untuk bisa menggoda umatnya, atau untuk bisa menggoda hamba-hambanya. Bukan berarti dia benci, bukan berarti Allah itu membiarkan kita, menelantarkan kita, tidak. Melainkan itu justru memang esensi daripada kehidupan di dunia ini, itu untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu caranya adalah dengan godaan syaitan tadi. Ada kalanya seorang hamba dia melakukan keburukan karena memang hawa nafsunya yang apa namanya bergejolak, dan ada kalanya seorang berbuat keburukan, berbuat kekhilafan karena ada andil syaitan. Jadi ada dua sumber ya kehancuran seorang manusia atau seorang hamba, yaitu hawa nafsunya dan juga godaan syaitan. Ketika dia berhasil misalkan mengendalikan hawa nafsunya, bisa jadi dia hancur karena godaan syaitan. Atau misalkan dia tanpa ada godaan syaitan pun, syaitan nggak menggoda dia, tapi dia sudah tunduk kepada hawa nafsunya sendiri, nggak bisa mengendalikan. Jadi dua sumber ini yang menjadi ujian, hawa nafsu dan juga godaan syaitan. Walaupun kita sudah bertawud, itu salah satu ikhtiar kita. Kita diperintah untuk berikhtiar, berusaha kepada Allah, memohon kepada Allah agar dilindungi dari godaan syaitan. Namun tetap saja tadi ya, syaitan itu akan tetap datang. Tapi semakin hamba itu kuat imannya kepada Allah, maka penjagaan Allah pun akan semakin kuat juga kepada hamba tersebut. Sesuai dengan sabda Rasul tadi, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka Allah akan menjagamu dari godaan syaitan salah satu. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Semoga menjawab pertanyaan. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Boleh Jazakumullah khair bertanya Ustaz untuk atas yang jawaban kedua, pertanyaan. Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz. Semoga bermanfaat Boleh. jawaban tersebut bagi penanya. Iya, Eh, sangat bermanfaat. Terima kasih. Bisa mengajukan pertanyaan kedua, Ustaz, atau Baik, moderator? bagaimana moderator? gi- Boleh kelana, boleh aja. Bagaimana Ustaz? Ya, memang belum ada yang bertanya lagi. Silakan dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan Bu. Oh. Ya, terima kasih jazakallah khairan Ustaz dan moderator. Silakan. Eh, ada yang mengatakan bahwa seorang ibu yang melahirkan bayi dan meninggal, bayi itu nanti akan membimbing ibunya itu ke surga. Apakah itu juga berlaku kalau misalnya si ibu ini banyak bermaksiat, Ustaz? Atau artinya banyak melakukan larangan atau tidak melakukan perintah Allah? Apakah bayinya itu nanti tetap bisa membimbingnya ke surga? Terima kasih, Ustaz. Baik, berkaitan dengan bayi yang meninggal sebelum memasuki usia balik, dan ini juga masuk anak-anak, bukan cuma bayi ya, anak-anak yang masih di bawah usia balik, belum sampai usia baliknya dan dia sudah meninggal. Di manakah mereka berada? Karena kan pada dasarnya seorang mukallaf, seorang yang dibebani dengan beban syariat, dia salah satu syaratnya adalah dia sudah balik. Ketika seorang itu laki-laki atau perempuan sudah balik, maka dia sudah mengemban seluruh beban syariat, larangannya dan perintahnya, wajibnya dan haramnya, sunnahnya dan makruhnya, semuanya. Dosa dia tanggung sendiri, pahala juga dia dapatkan sendiri.
Nah, anak-anak yang belum balik, mereka belum punya kewajiban dan belum punya beban. Ketika mereka meninggal, makanya pun ketika kita mendoakan jenazah anak-anak, doanya itu berbeda dengan doa jenazah dewasa. Kita nggak doa Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha. Ya Allah ampunilah Situasi dia. itu kan Kita semua bisa nggak doakan ampunan. diceritakan dengan rumah tangga masing-masing kan beda, Pak. Kita nggak doakan ampunan. Tapi yang kita doakan justru kedua orang tuanya. Allahumma ja'alhu faratan wa salafan wa syafi'an liwalidayhi. Ya Allah jadikanlah dia tabungan, jadikanlah dia pemberi syafaat untuk kedua orang tuanya. Gitu kan. Karena anak yang belum masuk usia balik, dia belum punya tanggungan syariat, dan ini merupakan kesedihan yang mendalam bagi orang tua. Gitu. Makanya yang didoakan justru kedua orang tuanya, begitu. Jadi memang benar, anak yang dia meninggal dalam usia yang belum balik, dia akan menjadi pemberi syafaat dengan izin Allah untuk kedua orang tuanya. Dan dia yang menjadi salah satu sebab yang bisa menghantarkan kedua orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya Allah juga tentu. Nah, apabila orang tuanya pelaku maksiat, banyak melakukan dosa besar misalkan, apakah juga bisa? Ya justru memang itu tujuannya. Semoga dia menjadi syafaat, pemberi syafaat. Artinya dia menjadi penolong untuk orang tuanya yang banyak melakukan dosa. Dan itulah hakikatnya manusia. Manusia itu banyak melakukan dosa, makanya kita butuh pemberi syafaat nanti. Kita membekali diri kita di dunia dengan sebab-sebab yang bisa mendatangkan syafaat, pertolongan. Nanti kita kalau bahas bab syafaat, ada syafaat dari Rasul, secara khusus itu syafaat ulama, yang tidak ada satupun nabi dan rasul yang mau memberikannya, yang bisa memberikannya kecuali Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Syafaat ulama. Nanti juga ada syafaat salah satunya tadi dari anak yang meninggal di usia yang belum balik. Ya. Kemudian juga syafaat dari amal ibadah berupa membaca Al-Quran. Kan kita hafal hadisnya ya. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an di ashabihi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya dia nanti akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Gitu. Jadi itu justru yang memang yang dibutuhkan bagi kita ini yang banyak dosa. Ya, kalau udah bersih dosanya, kalau sudah banyak amalnya, udah sudah dari dirinya sendiri bisa masuk surga. Syafaatnya hanya sebagai penguatnya saja. Tapi justru memang itu yang dibutuhkan bagi orang yang berdosa. Orang tuanya banyak dosa. Anaknya yang meninggal tadi masih bayi, itulah yang menjadi salah satu penyebab dia bisa terselamatkan dari dosanya. Tertolong dari dosanya. Selagi dosanya bukan dosa syirik. Kalau dosa syirik tidak akan diampuni kecuali dengan taubat selama kehidupan di dunia. Karena Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Rasul juga bersabda dalam hadis qudsi, ya bena Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituha bi qurabiha maghfiratan. Wa anak Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangiku nanti di hari akhir dengan keadaan dosa, dengan membawa dosa seluas bumi. Kemudian dari dosa-dosa tersebut tidak ada dosa menyekutukan, tidak ada dosa syirik. Kata Allah apa? La ataituha bi qurabiha maghfiratan. Maka aku akan datangkan ampunan sebesar itu pula, seluas itu pula. Apalagi ada lagi syafaatnya ini. Nah, ini juga justru yang memang dibutuhkan untuk kita hamba-hamba yang penuh dengan kesalahan dan juga dosa. Itu juga bisa memasukkan ibunya tadi ya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala jika Allah berkehendak dan jika Allah mengizinkan. Allahu a'lam. Jazakumullah khair Ustadz atas jawaban pertanyaannya. Barakallahu fikum. Berikut ada satu pertanyaan lagi Ustadz Silakan. yang masuk ke chat Zoom. Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Pada saat saya mulai menjalani ketaatan kepada Allah yang sesuai dengan aturan Allah berdasarkan ilmu yang saya dapat, kenapa tiba-tiba ada saja hal-hal yang membuat saya jadi down, sehingga kadang timbul keraguan-raguan. Apakah ini juga termasuk godaan setan, Pak Ustadz, atau murni hanya ujian dari Allah? Jazakallahu khair, Pak Ustadz. Ya, baik. Ada kalanya manusia itu masuk dalam fase futur, ya, masuk dalam fase dia mulai lelah,
dengan kebaikan yang dia tekuni, yang dia lakukan. Itu manusiawi. Dan itu tabiat yang Allah berikan pada kita. Ya, kita itu banyak lalainya. Dan kita itu senantiasa terburu-buru, tergesa-gesa, tidak sabar dengan proses, ya akan cepat lelahnya, dan itu sangat wajar. Dan sebaik-baik manusia yang masuk dalam fase futur adalah dia yang bisa langsung kembali kepada keadaan keadaan semulanya. Jadi pertanyaannya, apakah itu termasuk daripada godaan syaitan atau murni ujian dari Allah? Jawabannya ya dua-duanya. Jawabannya dua-duanya. Godaan syaitan iya, dan murni ujian Allah ya iya, karena Allah ciptakan kita dengan hawa nafsu. Itu tujuannya memang untuk Allah uji. Tidak seperti malaikat yang Allah tidak ciptakan mereka dengan hawa nafsu. Malaikat itu senantiasa taat kepada Allah. Karena Allah tidak ciptakan hawa nafsu untuk mereka, untuk malaikat. Ya, la ya'sunallaha ma amaruhum, kata Allah. Malaikat itu tidak akan bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan senantiasa mengerjakan apa yang diperintah kepada mereka. Beda sama manusia. Manusia ada kalanya perintah diabaikan, ya, larangan dikerjakan. Karena ada hawa nafsu, dan itu adalah ujian dari Allah. Godaan setan lagi. Tadi dua ya, sebab kita itu, sebab manusia itu hancur. Karena hawa nafsu, orang yang mengikuti hawa nafsu, dan orang yang mengikuti godaan setan. Ya, jadi sebab daunnya tadi itu mungkin bisa jadi memang dari godaan setan atau dari hawa nafsu yang memang bergejolak. Yang Allah ciptakan kita memang demikian untuk itu. Maka tugas kita adalah melawan keduanya. Ya, Allah katakan dalam firman-Nya, lakum inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebenar-benarnya musuh. Ya. Kita diperintah oleh Allah untuk menjadikan syaitan itu benar-benar musuh. Jangan didengarkan sedikit pun perkataan. Jangan diikuti sedikit pun bisikan. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Dalam setiap perkara kita diminta untuk bertawud, kan? Nah, itu adalah bentuk usaha dari kita berlindung dari godaan syaitan. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam melawan hawa nafsu. Ya, Allah berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita melawan hawa nafsu. Allah berikan hidayah taufiknya senantiasa kepada kita, yaitu dengan bentuk menjaga Allah. Sebagaimana dalam pembahasan kita, ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu, yaitu menjagamu dari godaan syaitan dan menjagamu dari kerusakan hawa nafsu yang bergejolak. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustadz atas jawaban pertanyaannya. Bagi penanya semoga bermanfaat jawaban dari Ustadz. Ini ada yang resen lagi dan ingin bertanya Ustadz, apakah masih bisa Ustadz? Boleh. Nah, sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan Ustaz, udah kemalaman ini. Mungkin satu aja pertanyaannya Ustaz. Ustaz, makna pemahaman hafizahullah Ustaz. Kalau kita sering di belakang nama Ustaz itu kan diberikan hafizahullah. Maksudnya di sini gimana ini ya, apa namanya, pemahamannya Ustaz? Mohon Baik. penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini merupakan doa. Hafizahullah itu maknanya adalah semoga Allah menjaganya. Karena penjagaan Allah adalah hal yang kita butuhkan. Dalam hadis ini pun tadi, ihfadillah yahfadka. Supaya kita, hambanya Allah, mendapatkan penjagaan Allah, salah satunya adalah dengan bentuk menjaga Allah itu. Hambanya yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Seorang hamba yang menjaga Allah, dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Makanya kita juga doakan saudara kita dengan doa hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Sebenarnya ini nggak terkhusus buat ustadz doang. Sebenarnya nggak khusus. Siapapun bisa kita doakan. Karena ini kan doa. Doa bisa kita berikan kepada siapapun yang kita kehendaki, yang kita mau. Hafizahullah. Semoga Allah menjaganya.
Kenapa kita berikan di belakang nama Ustadz? Ini mungkin bentuk adab ya, bentuk adab seorang penuntut ilmu, seorang murid kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada syekhnya, kepada kiainya, ya, yaitu dengan mendoakan kebaikan kepada mereka karena mereka telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Bentuk adab kita berdoa kepada Allah memberikan kebaikan kepada guru kita. Kita nggak bisa membalas jasa ilmu yang mereka berikan. Yang bisa kita berikan adalah doa terbaik kita kepada mereka. Hafizahullah. Semoga Allah menjaga mereka. Kalau yang sudah wafat, para ulama pun sudah wafat, bisa kita doakan juga. Makanya lafadznya beda. Kalau yang sudah wafat, apa doanya? Rahimahullah. Semoga Allah merahmati mereka. Karena orang yang sudah wafat, yang mereka butuhkan bukan penjagaan Allah, tapi kasih sayang dan rahmatnya Allah. Semoga Allah menerima amal mereka dan dengan kasih sayangnya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya begitu. Dan untuk para sahabat ada lagi tuh khusus yaitu radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi mereka. Dan Allah pun juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum." Allah meridhoi mereka semua para sahabat. Ini khusus untuk sahabat, yaitu para sahabat, generasi sahabat, yaitu orang yang berjumpa dengan Rasul. Ini kita doakan dengan radhiyallahu anhu. Ini bentuk adab kita kepada para sahabat, di mana mereka adalah generasi pertama yang membawakan estafet dakwah Islam kepada kita sampai umatnya nanti di akhir kiamat. Kemudian kepada para ulama yang juga membawakan tadi berkontribusi dalam membawakan estafetnya tadi ya, antar generasi. Kita doakan dengan doa rahimahullah karena mereka sudah wafat dan mereka bukan sahabat sehingga doanya beda. Kemudian kepada para generasi sekarang yang hidup di zaman kita yang masih hidup, guru-guru kita semuanya kita yang kita ambil ilmu dari mereka, kita doakan dengan doa yang relevan yaitu hafizahullah. Semoga Allah menjaganya di dunia dan juga di akhirat. Seperti itu penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ya sampai sini. Jazakumullah khair Ustadz atas jawaban pertanyaannya dan semoga bermanfaat bagi penanya jawaban dari Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, Ustadz, untuk mengakhiri kajian kita malam ini mungkin ada penutup dari Ustadz. Cukup, langsung ditutup aja. Syukron Ustadz atas konfirmasinya. Dengan itu kita akan tutup kajian kita dan sebelumnya Ana memohon maaf kalau ada kekurangan dalam membawakan kajian pada malam ini. Kita akan bertemu kembali di kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bomiku Mengaji insyaallah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Atau wajah khair.